Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Menelisik Unsur-unsur Realisme Magis dalam Antologi Cerpen Senyum Tipis Kedung Teluk karya Agustina Prapti Rahayu. Kerangka presentasi saya sederhana, dimulai dari pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, dan saya membatasi pembahasan saya, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Sebagai pengantar, saya mau menyampaikan bahwa Antologi Cerpen Senyum Tipis Kedung Teluk karya Agustina Prapti Rahayu sebetulnya bukan yang pertama ya di dalam aliran sastra realisme magis di Indonesia. Kalau kita telusuri sejarah sastra Indonesia, kita menemukan sebetulnya sudah banyak karya-karya sastra Indonesia yang beraliran realisme magis. Kita temukan aliran itu misalnya di dalam karya Danarto Godlop, kumpulan cerpen, seorang sastrawan muda, Sunli Thomas Alexander, dalam karyanya Makam Seekor Kuda, dan yang cukup banyak dibahas orang adalah Lelaki Harimau, karya Eka Kurniawan. Dan menurut saya masih banyak lagi karya sastra Indonesia beraliran realisme magis. Dan di dalam sejarah sastra dunia, kita mengenal Gabriel Garcia Marquez sebagai seorang bapak realisme magis modern. Tidak mungkin orang berbicara tentang aliran realisme magis tanpa mengaitkannya dengan Gabriel Garcia Marquez ini. Baik, karya dari Agustina Prapti Rahayu beraliran realisme magis dengan latar budaya Jawa. Antologi puisinya adalah Senyum Tipis Kedung Teluk. Karya ini berisi 12 cerpen, dan dari 12 cerpen itu ada beberapa yang berciri realisme magis. Nah, dalam sebuah novel atau cerpen realisme magis, pembaca akan menemukan unsur-unsur fantastis, tetapi yang menerobos atau menyelinap ke dalam dunia realistis. Itulah sebabnya aliran realisme magis sebetulnya berbeda dengan aliran surrealisme yang betul-betul fantastis dengan latar belakang yang fantastis. Tetapi aliran realisme magis, latar belakangnya adalah dunia realis yang kita kenal sehari-hari, hanya saja ada unsur-unsur fantastis yang menyelinap ke dalamnya. Jejak aliran realisme magis di dalam sejarah sastra Indonesia terlihat jelas misalnya dalam karya Mokhtar Lubis, Harimau-Harimau. Ya, kita melihat bagaimana harimau itu digambarkan secara realistis dan magis sekaligus. Danarto, sudah saya katakan tadi, Eka Kurniawan, Ayu Tami juga memiliki bakat ya di dalam aliran realisme magis. Dan itu terutama terlihat di dalam novelnya Simple Miracles, Doa dan Arwah. Dan ada seorang sastrawan muda dari Makassar, Faisal Odang, ya, tiba sebelum berangkat. Ini juga beraliran realisme magis. Baik, secara teoritis kalau kita perhatikan sejarah aliran realisme magis, maka sebetulnya aliran ini bermula dari seni lukis di Jerman tahun 1920-an. Ya, yang kita kemudian kenal sebagai aliran Dadaisme. Ini lukisan yang kita lihat di screen ini adalah sebuah lukisan Dadaisme yang bergaya realisme magis. Jadi ada realis, ya, ada wajah yang tampak sangat realistis di situ, tetapi
jejaring ya, kemudian simbol-simbol yang ditampilkan di sana itu menampilkan sesuatu yang berciri magis. Nah, aliran dari seni lukis ini kemudian berpengaruh pada dunia penulisan sastra. Dan ada dua tokoh yang terkenal ya yang mengadopsi aliran realisme magis atau bahkan mempelopori aliran realisme magis ini. Yang pertama Alejo Carpentier, ya, juga seorang sastrawan Amerika Latin, dan Gabriel Garcia Marquez. Nah, Alejo Carpentier dengan karyanya ya misalnya The Pilgrim at Home, Ziarah di Rumah, ya, The Lost Steps, langkah-langkah yang hilang. Gabriel Garcia Marquez ya, 100 Year of Solitude. Dan yang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, realisme magis itu adalah sebuah aliran sastra yang menggunakan pendekatan realis. Jadi saya menekankan ya bahwa realisme magis itu fokusnya adalah realis di dalam kegiatan yang nyata sehari-hari, bukan di sebuah dunia yang fantastis, dunia utopis. Ya, dunianya adalah dunia realis sehari-hari, tetapi menggabungkannya dengan elemen-elemen magis di dalam. Apa elemen-elemen magis yang berperan di dalam sastra realisme magis? Ya, ciri utama realisme magis itu mencampur adukan kejadian sehari-hari dengan fenomena fantastis yang berada di luar nalar. Ada sesuatu yang ada di luar nalar yang hadir secara nyata di dalam dunia nyata. Elemen-elemen fantastis itu misalnya sihir, magis, mitos, ya, cerita-cerita dunia supranatural di atas dunia yang bersifat natural ini. Tulisan beraliran realisme magis cenderung untuk mengikut sertakan keanehan-keanehan, keganjilan, kemisteriusan di dalam karya-karyanya. Ini adalah buku Gabriel Garcia Marquez yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, 100 tahun kesunyian. Kalimat pembuka dia ungkapkan seperti ini, ya. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia dihadapkan dengan regu tembak, Kolonel Aureliano Buendia harus mengenang sebuah senja yang jauh ketika ayahnya membawanya untuk menemukan es. Itu adalah kalimat pembukanya. 100 tahun kesunyian. Baik, karena saya diminta untuk mempresentasikan makalah ini maksimal 15 menit, maka tidak semua cerpen-cerpen realis akan saya tampilkan di dalam pembahasan ini. Ya, sebetulnya ada cukup banyak cerpen-cerpen realis di sini. Ya, ada Surat Undangan, Busung, Ular, Gladiol Putih Nenek, yang ini akan saya bahas. Tetapi Lembu Sekilan, Rahasia di Balik Pohon Jangkang, dan Senyum Tipis Kedung Teluk tidak akan saya bahas karena keterbatasan waktu. Yang pertama, Surat Undangan. Surat Undangan ini bercerita tentang seorang guru muda, Fendi Nugroho, yang normal, ya tidak ada hal yang aneh pada sang guru muda ini. Tetapi tanpa diketahui asal-usulnya, tiba-tiba muncul seorang tamu. Tamu ini tidak dijelaskan berasal dari mana. Dia tidak memperkenalkan diri juga, tetapi dia hanya mengatakan dia membawa sebuah surat undangan dari Tuhan untuk Fendi Nugroho bisa datang ke surga 1 minggu yang akan datang. Nah, karena Fendi Nugroho ini merasa masih muda dan masih memiliki banyak peluang untuk berkarya, maka dia mengabaikan ya
undangan itu. Bahkan dia pernah membalas surat itu dan memberikan tawaran pada Tuhan, Tuhan jangan dulu ya, saya menghadap Tuhan pada minggu ini, saya masih muda dan bisa mengabdikan diri pada sesama. Kemudian dia juga sempat melarikan diri ke tempat kos yang menurut dugaan dia tidak akan diketahui oleh sang tamu itu, tetapi akhirnya dengan mudah ditemukan. Kemudian melalui teknik foreshadowing, sang tamu ini memutar kejadian mengerikan di masa depan, di mana Fendi Nugroho ini memperkosa pacarnya yang bernama Mary dan membunuh sahabatnya yang bernama Rosa. Jadi ada dua tindakan kejahatan, memperkosa dan membunuh. Mary sendiri ya yang diperkosa itu akhirnya mati bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang. Nah, ketika dihadapkan pada gambaran masa depan yang semacam itu, Fendi akhirnya rela dan ikhlas memenuhi undangan Tuhan. Ya, sebuah kisah yang sepertinya realistis, tetapi ada campur tangan, ada keanehan di dalam cerpen ini. Yang kedua cerpen yang berjudul Busung. Ya, kita tahu busung itu membesar ya karena penyakit tertentu. Ini bercerita tentang Bondan dan Tira, ya dua pasang lelaki dan perempuan ini. Bondan itu ditolak cintanya oleh Tira, ya. Karena ditolak cintanya itu, maka Bondan menggunakan dukun santet untuk membunuh Tira. Ya. Fenomena dukun santet itu fenomena yang luas sekali di tanah air kita. Maka kebahagiaan Tira menjadi terusik, perut Tira membesar, ya. Pemeriksaan dokter menunjukkan Tira sama sekali tidak hamil, dan Tira kemudian dirujuk ke Kiai Mukhtar yang merupakan lawan dukun santet dari si Bondan itu. Perlawanan Kiai Mukhtar berhasil, santet berhasil dibalikan ke Bondan, dan Bondan pada akhirnya meninggal dengan gejala perut busung, ya, perutnya kembung. Nah, fenomena dukun santet adalah fenomena yang nyata di tanah air kita. Yang ketiga tentang ular, ya, ular kobra. Ya. Cerita tentang Joni dan Atik, pasangan muda ya, di mana Atik itu sedang hamil muda. Dan ini juga merupakan kepercayaan yang umum di Indonesia. Ya, kalau istri sedang hamil, tidak boleh ya sang suami atau siapapun membunuh binatang. Itu haram dalam kepercayaan masyarakat Nusantara. Teror seekor ular kobra dilakukan terhadap pasangan Joni dan Atik. Ya, teror bermula ketika seekor kobra betina bermaksud meletakkan telurnya di dapur rumah Joni dan Atik. Karena sangat terkejut, Atik berteriak ketakutan. Joni langsung memukul ular kobra itu sampai gepeng, ya. Dan teror tidak berhenti di situ, ya. Pejantan kobra yang bisa bicara menuntut balas. Ya. Dia berkomunikasi, bisa kau bayangkan kesedihanku mengetahui istriku yang hamil mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Calon buah hati kami juga ikut mati tanpa harga, padahal itu adalah harta kami. Ya. Maka pada malam Jumat Kliwon, malam magis dalam pandangan orang Jawa, seekor kobra melingkar di kamar Joni dan Atik. Ya. Ketika kobra itu pada akhirnya berhasil dibunuh oleh Joni, ditemukan fakta bahwa kepala kobra itu mirip manusia, bentuknya bulat dan berambut. Ya. Fenomena ini juga di dalam keyakinan dan pandangan kita adalah sesuatu yang realistis. Yang terakhir, gladiol putih nenek. Ya. Ini perilaku nenek tiba-tiba berubah. Tiara dan Reno, cucu sang nenek, merasa malu melihat perubahan itu. Sang nenek bertingkah laku seperti ABG. Ya, selalu memesan makanan satu porsi lebih banyak untuk seseorang yang tidak diketahui. Dia suka bercermin, senyum-senyum sendiri, mengenakan jeans ketika berjalan-jalan ke pantai. Dan anehnya, kesehatannya juga tiba-tiba menjadi prima.
Nah, suatu ketika nenek marah-marah karena kehilangan bunga gladiol putih. Ya, pemberian kekasihnya pada malam sebelumnya. Padahal tidak ada yang melihat ada bunga itu, ya, gladiol putih itu. Lalu tiba-tiba sang nenek seperti melihat seseorang di seberang jalan. Maka dengan cepat nenek menyeberang ke sana, ya, dan nahas menimbanya. Nenek tersambar mobil Avanza putih. Nenek meninggal di tempat, dan anehnya, ya, tubuh neneknya itu utuh dan di tangannya tergenggam bunga gladiol putih. Ya, nenek yang memiliki mata batin yang bisa melihat alam yang tidak kasat mata. Baik, dan banyak lagi di dalam antologi puisi ini, antologi cerpen ini yang berisi cerpen realisme magis. Sebagai kesimpulan, saya melihat bahwa cerpen-cerpen realisme magis dari Agustina Prapti Rahayu mengambil setting budaya Jawa dengan berbagai kepercayaan magis dan supranaturalnya. Masyarakat Jawa percaya pada makhluk gaib, alam supranatural, kehidupan roh, penunggu hutan, dan juga karma atas perbuatan-perbuatan manusia. Dan dalam beberapa cerpennya, ya, Agustina menggunakan ungkapan-ungkapan Jawa yang sangat khas. Kesimpulan yang kedua, wilayah Nusantara adalah sebuah ruang kultural yang sangat kaya akan peristiwa-peristiwa realisme magis. Karena itu bagi saya aliran ini perlu dikaji ya secara teoritis, ya baik secara intensif maupun ekstensif, dan bila perlu diajarkan secara praktis di sekolah-sekolah untuk menginspirasi penulis-penulis handal ya yang menggambarkan budaya Nusantara di masa depan. Dan saya sudah memulainya ya dengan mengajarkan teknik menulis cerpen realisme magis untuk mahasiswa di Fakultas Sastra ini. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih.